mampu mendalaminya, dan hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan pangapunten bilih dalu menika kita sareng mulai malih kajian kitab Safinatus Shalah kagem isi selawanan tiap-tiap wonten selawanan ingkang kagilir wonten dusun-dusun atawi antaripun. Nyuwun ngapunten kawula wonten ing dalem puniki disiki mboten ateges kepripun namung sendika dawuh dumateng panjenenganipun Gus Zulfa sebagai ketua Rijalul Ansor. Walaupun mangke napa ingkang kawula aturaken kirang kathah kawula nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Langsung kemawon kita mulai kajian kitab Safinatus Shalah menika sampun dumugi bab nyuwun pangapunten bilih dalu menika kita sareng mulai malih kajian kitab Safinatus Shalah kagem isi selawanan tiap-tiap wonten selawanan ingkang kagilir wonten dusun-dusun atawi antaripun. Nyuwun ngapunten kawula wonten ing dalem puniki disiki mboten ateges kepripun namung sendika dawuh dumateng panjenenganipun Gus Zulfa sebagai ketua Rijalul Ansor. Walaupun mangke napa ingkang kawula aturaken kirang kathah kawula nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Langsung kemawon kita mulai kajian kitab Safinatus Shalah menika sampun dumugi bab furudul husli atau bab ingkang nerangaken fardhu-fardhunipun akpum atawi mandi besar. Saderengipun tekal dumateng mu'alif kitab Safinatus Shalah. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul husli isnani. Nah niki bab menerangkan tentang fardhu-fardhunipun mandi besar. Mengapunten niki agak sensitif. Mungkin kagem ingkang wonten ingkang sampun melaksanakan dengan pas fardhu-fardhune wonten sing nglakoni aduse ning syarat rukune dereng tercukupi. Asalipun menika monggo kita katosaken walaupun mangke kajianipun sekedhik mugi-mugi wonten manfaatipun. Furudul husli isnani, fardhu menipun mandi niku wonten kalih. Al awalu niyatut thaharati lisholati aw rafil hadatsil akbari aw nahwihima bil qalbi ma awalil juz'in yalziluhu min badanihi. Fardune wudu ingkang pertama inggih menika niat
sesuci. Niat sesuci itu kagem nopo? Li sholati aurafil hadasil akbari. Niate pakung niku krana arep nglakoni salat utawa krana ngilangi hadas kang gedhe. Au nahwihima, maksude au nahwihima niku le niat wonten niat adus krana ngilangi hadas gedhe utawa niat ingsun adus krana jinabat utawa niat ingsun adus krana nifas. Nah niku sing dikatakan au nahwihima. Nah, niki niat niki termasuk pokok-pokoke sae le ajeng pakung. Seandainya jenengan kebiar-kebyur bas niku setelah adanya perkara yang mewajibkan mandi. Nah, perkara yang mewajibkan mandi niku kalau ini sampun dibahas. Inggih menika salah setunggalipun medalipun sperma. Baik keluarnya sperma itu sedikit ataupun banyak, baik keadaan sadar ataupun tidak sadar, itu mewajibkan untuk mandi besar. Ataupun wa idza ulijat al-hasafatu fi duburin au kubulin, ataupun memasukkan apa jenenge hasafah. Oke, pokoknya hasafah teman. Niki masalahnya nggawa kabeh to niki. Boten ditinggal. Nah, memasukkan alat vital laki-laki ke dalam satu alat vitalnya perempuan itu mewajibkan mandi ataupun fiduburin. Nah, itu yang dinamakan walaupun yang jalan depan atau belakang podo-podo bolongane niku tetap mewajibkan mandi. Baik ini buat nanti bahasane sah dan tidaknya memasukkannya ya. Pokoknya hal tersebut dilakukan berarti mewajibkan mandi. Adapun urusan dosa dan tidaknya memasukkan niku urusannya dewi-dewi. Pokoknya ketika memasukkan alat vital laki-laki ke jalan depan ataupun belakang, jalan depan itu khusus wanita, jalan depan itu baik pria dan wanita niku mewajibkan mandi. Fa ilam yakhruju maniyun, walaupun ketika memasukkannya itu tidak keluar sperma, wala waqa'a intisarun, dan dia tidak intisar. Intisar itu apa? Berarti ngomongin tadi ya. Nah niku memasukkannya niku tidak keluar mani dan tidak berdiri ataupun dengan syahwat. Ini kira-kira mungkin ora nek ngadeg kok dileboke. Tuntun. Bisa nuntun gak sih? Nah niku nek sing nuntun niku sing pun nate. Yang ngapunten sing adik-adik ini rada sensitif, ini perlu diungkapkan. Wis tahu. Nah, monggo niku hal-hal yang mewajibkan mandi wajib ataupun itu kan laki-laki dan perempuan. Jadi memasukkannya itu nanti hukumnya mandi itu bagian laki-laki dan perempuannya. Jadi kedua-duanya mboten cuma sing mriki dibahas wa idza ulijat kasafatu fi duburin aku boleh yo sing dileboni mboten. Nanti kedua-duanya diwajibkan mandi. Kula ulangi malih niki pasale memasukkan soal sah dan tidaknya hubungan itu urusannya lintulni. Wajib alamat dan kembali lagi niko wau
untuk laki-laki dan perempuan. Nah sekarang khusus untuk perempuan, wajibnya seorang perempuan itu mandi besar, yaitu dikala dia haid, nifas ataupun setelah tabaran, walau akolatan. Yang begini walau akolatan sengaja ketika berarti terjadi keguguran. Yang di sini nggak ada dikatakan nek sesar kepripun, makanya ada Mas Yulfa. Makanya ditanggalke niku nek lahir sesar niku yo kepripun wong teng mriki mboten enten bahasane. Bahasane niku sesuatu yang keluar dari alat vitalnya perempuan, baik itu haid, nifas, karena melahirkan, walaupun melahirkannya itu berupa darah yang sedikit, darah kenal sedikit, mulai sudah divonis hamil tapi terjadi keguguran, itu sudah mewajibkan untuk mandi besar. Nek sesar kula masuk nginjing tangan Mas Bilfa. Saya teruskan lagi, tadi sudah menginjak kepada fardunya mandi, itu ada dua. Yang pertama niat. Nah, niat ini sebagai tolok ukur sah dan tidaknya kita mandi. Kenapa seperti itu? Kalau di madzhab Syafi'i itu nanti sahnya kita itu dikatakan melakukan pekerjaan itu niat bersamaan perkara yang diawalinya. Nanti bagi pembahasannya niku adus, berarti ketika kita ngerujuk pertama kali disiram itu harus dibarengi niat, dan niat itu fi qalbi ing jero ati. Nek niate terserah mau bahasa Arab nggih monggo, mau basa Jawa nggih oleh, ajeng basa Inggris ya ora apa-apa. Dan ini soal niat itu urusan kita di hati kita dengan Allah Ta'ala. Allah itu moho sugih bahasa, jadi terserah jenengan rasa mamang soal niat, tapi lembaran ke niat karo awale kita mengerjakan mandian itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita wis gebyur ke niat niku dereng sah, harus diulangi lagi. Kalau kita mengikuti madzhab Syafi'i, beda dengan madzhab yang lain. Nah, seandainya ketika wis terjadi seperti itu dahulu, dhewe adus kok niat keri, apa utawa dhewe ngerti nek bar melakukan hal-hal tersebut kita harus mandi, tapi ra ngerti harus membarengkan niat, njuk kados pundi niku hukumnya sekarang. Niku juga harus diperhatikan. Berarti di sini kita juga harus diharapkan berpikir, seandainya kita masuk di Ansor ini bukan berarti kita yang penting menjalankan organisasinya, tapi kita juga melaksanakan ibadahnya. Nyuwun ngapunten niki babagan adus niki mungkin jenengan adalah yang pas ketika jenengan balik pertama kali dereng ngerti carane pakung, dan ketika masa jenengan dereng ngerti carane pakung sampai jenengan bisa niku njuk hukumnya kepripun. Lah niku mangke kembali lagi kita serahkan kepada Tibul Ansor kajenge jelaske. Iki kula ngekeki wacana jenengan berpikir ngenjing jadikan pertanyaan dan saya lapangan ngeten iki saged urip. Mboten mendengarkan kok mboten. Jadi jenengan juga memberikan wawasan-wawasan masukan, makanya kajian tim Jalul Ansor berpikir kali ben ngolah kitabipun. Nah, niku bocoran sedikit. Jadi setiap pembahasan ngeten iki ampun sampai jenengan lewatkan, bukan mengecilkan jenengan nate ngaji ngeten iki mboten. Tapi ketika dulu jenengan ngaji mboten kula ateges yakin jenengan ranggataken mboten. Tapi saya yakin kemungkinan pas diterangke ada kalanya pas ngantuk, ada kalanya mas berpikir yang lain. Nah,
Saking menika gunakan kesempatan selapan ngeten iki ada kajian yang walaupun mungkin dikatakan kitab yang kecil, tapi monggo mari kita jadikan event ini jadi pelajaran bagi kita. Seandainya kita nggak tahu entah bahasan yang ada di sini ataupun yang lain, silahkan dipertanyakan. Terus onten antaranya sing teng ngajeng kalih sing mireng kene itu ada paling nopo nggih. Kalian boten pasif lah bahasan ini. Jenengan ketika ada pertanyaan ya diutarakan. Pas boten enten ketika yang memberikan penjelasan itu salah. Jenengan kayak masukan itu salah. Menurut saya gini. Itu malah bagus. Daripada jenengan membawa masalah itu dibawa pulang, monggo teng mriki niki dikeluarkan semua. Niki malah bagus. Saya terus akan Pama gosalahu kok laha layasihun yang terus mengatur wau kok dilale lepakung sebelum niat niku ora sah. Fatajibu ing adatul husni ibadah. Maka wajib untuk mengulangi maksudnya tadi. Niku bahas nek boten bareng niat kalih le ngecur ke pertama kali toyo niku ping sirah. Pasali takmimu badani bil ma'i al-bashar wasya'ar. Ingkang namung kalih inggih menika ngratani badanipun dengan air, baik itu kulit ataupun rambut. Nah, niki perkara-perkara niki ketika nuwun sewu melakukan, kita mempunyai kewajiban mandi dilalai. Yo nuwun sewu mungkin nek jenenge wong bebojoan dilalai bareng ngecat kok kepengin terjadilah suatu konflik, nah diwajibkan mandi. Nah sebelumnya ini syarat yang kedua takmimu badan ini bilma'i baik kulit ataupun rambut. Nah itu nanti harus dihilangkan, misalnya kena cat ya dihilangi, baik itu dimanapun di seluruh tubuh ataupun mungkin kita di rambut kita misalnya pas dilalai nonton hajatan mbok karnavalan apa lah menika njuk rambutnya dijajan. Ketika terjadi konflik antara suami istri ataupun yang mewajibkan mandi kalau wau nanti ku tetap kedah dicali dulu. Jadi mboten saged teko adus sik njuk engko ngilangi mangke niku mboten sah. Tapi ketika kita mau mengikuti ini kita menurut kayak organisasi ya jumlahnya lah harus kita ikuti. Jumlahnya itu juga diikuti. Le pakung, le niat bareng karo ngasorke banyunipun. Lan kudu rata kabeh nang awake, baik niku kulit lan rambute. Nah, niku hal-hal yang kaya nek di bahasa niku sepele, tapi ketika kita memasuki kenyataan yang ada dengan berbagai macam pekerjaan kita, niku akan ada mesti suatu yang akan mengganggu. Kaya wau mbuh niku ecet, mbuh niku bensin yang kinten-kinten menghalangi lajunya air itu ke kulit niku harus dihilangkan. Fayajibu waslu batinil kasifis sya'ri. Nah ini wau, nanti kalian kalau wau. Dan juga wajib membasuh gerone rambutnya ketel ya kudu diusek-usek ben banyune teka jero. Wayajibu mayarohu nadiru minal udhuni. Dan wajib juga membasuh perkara-perkara yang terlihat mata dari bagian-bagian kuping. Kadang-kadang kita mandi niki urusannya kalian basuh sing pertama gitu. Mboten basuhan yang terakhir ataupun yang tengah-tengah pas sabun mboten.
Niki basuhan yang pertama. Ketika kita basuh ngebyur ke banyu yang pertama itu harus roto badane. Rambut tusek-usek, kuping diulek-ulek, sing ketoke biasanya banyu mboten mlebet harus dimasukkan. Wa ma yang dzuru halata ghawuti minad dubur. Dan perkara yang terlihat dari dubur ketika kita berak. Jadi ini posisi orang berak dan posisi ketika kita mandi itu berdiri. Nah, niku hubungannya mriku. Jadi ini mandi itu tetap harus detail. Makanya nek paling enak ya le ngebyur sing pertama karo ngadeg, setelah roto sing anu njuk karo ndodok dubure atau jalan belakang niku kena toya sedanten. Nek mboten makanya niku terlewati ya nyuwun sewu menurut kitab niki mboten sah. Watobokati wama yang nduru fi fardil marati, dan perkara-perkara yang terlihat dari alat vitalnya, bagian-bagian alat vitalnya perempuan ketika dia duduk. Itu khusus perempuan. Idza jalasa ala qadamaiha, ketika dia duduk di atas kakinya, berarti mengkongkong niku. Ngene. Wah niku pemahamannya Pak Khotib niku. Oh alah. Oke. Jadi untuk hal-hal yang koyoke di bahasa kita terdengar biasa, tapi ketika kita dilakukan dengan serampangan, nyuwun sewu, ini hubungannya dengan ibadah kita sholat, kita ngaji dan sebagainya, itu belum dianggap suci ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, saking menika saestu niku diperhatikan. Ketika hal ini terjadi sebelum ini, monggo diniati dibaleni secara tenanan, muga-muga sing wingi orang ngerti niku Gusti Allah ngapura, mulai detik ini seandainya kita harus mandi seperti hal tersebut. Wabah ini ulfati, namanya ini khusus untuk orang yang dilalai kok balik sadurunge supe. Iku tetap kudu di bahasane. Tek mriki mabatinu ulfati man lam yuhtan wa matahta. Dan batinnya kulfah dari orang yang belum dihitan. Mungkin pelajaran ini telah diteliti di daerah sana, mungkin orang yang balik dulu itu belum hitam. Tapi kalau rata-rata di sini sebelum balik itu mau dihitan datase aman-aman saja. Dan seandainya wis dihitan ning ono kulit sing balik ketika setelah dihitan, nah itu juga perlu hati-hati. Karena kadang ada anak atau orang yang dihitan satu kali itu masih ada yang kembali lagi kulitnya. Nah itu juga harus dibersihkan secara total di dalamnya. Ayajibu ayajri al-ma'u bitob'ihi ala kulli dzalik, dan wajib untuk menjalankan atau banyu ini ku milih, berarti ini disyaratkan air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah kok misale dhewe cedhek blumbang utawa cedhek kali, nek lepakung niku langsung digor teng kali napa teng blumbang niku njuk pripun prosese? Asinan misalnya. Nah, teng asinan dilare double. Monggo niku ajeng kepripun dan perlu ditanyakan sekarang ngomongin izin. Nah, untuk hal-hal seperti itu misalnya kita mau nyilem sisan, dan itu barang nyilem itu kalih niat ben aman, le niat begitu kaki menyentuh niat nyilem niku dhewe wis niat sampai ambles sekabehane awak niku tetap di hati niat terus niku aman ketika kita ajeng nyilem model aduse. Dan itu mungkin bisa dilaksanakan ketika kita dilalui nang marang tuwa terjadi konflik,
arah atus isin jebul nang polahe lepek ngoten niku mungkin niku sing kolai mertuane oh pengalaman itu kok. alhamdulillah kalau berat sih le nah hal-hal itu perlu disiasati dan orang isin karo maratuane lek grujak-grujuk piye carane ben aman nah niku ya perlu jadi begitu mlebu sak sekosika awal sampai bleseke seluruh tubuh niku tetap niat masalah di sini kan dikatakan bareng kawitane lenggebyur nah nyilem yo kepiye nah niku berarti untuk amannya kita niat dari mulai kita memasukkan kaki kayak nyilem niku sampai kita besek semua tubuhipun nah niku ben aman niku perkawis dan seharusnya ya enggak pati penting ketika jenengan sampun mendalaminya dan hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan hal-hal yang teknis dasar mungkin di sebuah organisasi ada DPRT dan sebagainya nanti ini termasuk di kait ke kali organisasi mungkin itu termasuk dari juplak atau jubnis bukan termasuk PDPRT ini termasuknya mungkin hadis mungkin ini hadis diterjemahkan di dalam kitab-kitab sehingga menjadi petunjuk yang detail seperti halnya tadi yang diterangkan niku mau atas sementara niku mawon mungkin tidak terlalu banyak waktu dan mungkin banyak yang perlu disampaikan dari sahabat pengurus yang baru saking kalau cekap semanten saestu menawi napa ingkang kawula aturaken menika pas bener nggih jenengan nggih saangnya salah mangke ditapayunake dumateng Gusti Yulfa amargi memang cekakipun pengertian saya dan kalau cekap semanten dina suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih